Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dan mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Rabu 24 November 2021, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 135 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Demikian firman Tuhan. Adapun topik daripada renungan ini adalah keadilan Allah sungguh sempurna. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, setiap manusia pasti sangat memerlukan keadilan. Namun di dalam kenyataannya sering sekali keadilan ini sangat sulit didapatkan. Ketika manusia mengharapkan keadilan dari manusia, yang ada manusia itu mengalami rasa kecewa. Coba kita renungkan kembali akan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus, yang mana Ia tidak bersalah apapun, bahkan banyak menolong orang-orang, namun Yesus sendiri pun mendapatkan suatu perlakuan yang tidak adil. Nah, salah satu sifat Tuhan adalah adil, di mana yang dimaksud daripada adil adalah bertindak benar sesuai dengan standar kebenaran, ketetapan hukum yang ada. Wujud daripada keadilan Tuhan adalah mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Itu sebab Tuhan menguji orang-orang benar dan menguji orang fasik. Mencintai kebenaran, Allah tegas menyatakan itu. Di dalam firman-Nya pada Mazmur 34 ayat 15 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Artinya Tuhan sangat memperhatikan dan sangat mengasihi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, dan Ia akan memberikan upah penghargaan bagi mereka yang berlaku adil dan benar itu.
Nah, pemazmur dalam hidupnya juga mengalami suatu pergumulan yang amat berat. Dan di dalam pergumulan itu dia menantikan pertolongan Tuhan. Di mana pada akhirnya pemazmur mengalami kasih Allah yang maha besar. Pemazmur meyakini bahwa Allah adalah pribadi yang maha tinggi, yang maha kuasa dan yang maha adil. Dan Allah berkuasa atas segala bangsa, bahkan atas segala bangsa yang berkuasa atas bangsa-bangsa yang besar. Maka inilah pengalaman pemazmur, bahkan juga Daud yang sering kita dengar ketika dia hidup di dalam Tuhan dan ketika dia mengikuti segala jalan-jalan Tuhan, dia juga menikmati karya dan penyelamatan Allah yang amat sempurna. Karena itu, ketika pemazmur di sini terhimpit, terdesak oleh tekanan-tekanan yang datang dari para musuhnya, ia tahu bahwa Allah lah satu-satunya yang sanggup untuk melindungi, yang sanggup untuk menyelamatkan, dan juga yang sanggup untuk meluputkan, yang memenangkannya dari segala musuh-musuhnya. Di mana pemazmur sangat tahu bahwa Allah adalah hakim yang adil. Siapapun tidak akan ada yang luput daripada penghakimannya yang agung. Dan orang yang percaya kepada Allah juga, kita semuanya akan mendapatkan segala sesuatu menurut bagaimana pandangan Allah kepada kita sekalian. Artinya bagi pemazmur di tengah-tengah situasi sulit apapun, Tuhanlah yang menjadi perisainya. Dia yakin Allah Maha Penolong dan ia memiliki hati yang tulus di dalam kepercayaannya kepada Allah. Inilah suatu kekuatan iman dalam pribadi pemazmur melalui nas yang kita baca, bahwa ia tahu Allah yang dia sembah adalah Tuhan yang amat sangat dan maha kuasa serta yang maha kasih di dalam kehidupannya. Allah pasti akan menghakimi dan menghukum orang-orang yang jahat, yang bejat, dan segera menyelamatkan, memenangkan, menenangkan, serta memberkati orang-orang yang benar, orang-orang yang hidupnya taat kepada Allah. Untuk itu sahabat firman Tuhan yang terkasih, mari kita renungkan kembali di dalam kehidupan kita masing-masing. Bukankah sering kita berpikir tentang niat pembalasan kepada orang-orang yang berlaku tidak adil kepada kita? Jawabnya sering sekali. Terkadang kita terbawa oleh arus keadaan sehingga kita memiliki niat atau muncul hasrat ingin membalaskannya. Mungkin juga di dalam hati kita berkata, semoga mereka yang berlaku tidak adil itu, kita mengatakan semoga dia mendapatkan imbalannya. Ada juga orang yang sampai menyumpahinya kepada hal-hal yang tidak baik. Atau bahkan hati kita menjadi pesimis, seolah-olah semuanya itu tiada arti lagi. Mari saudara-saudaraku kita mengingat bahwa keadilan Tuhan tidaklah serupa dengan keadilan di dalam hasrat dan pandangan kita manusia. Untuk itu marilah kita mengikuti jalan Tuhan dengan menjauhkan dari diri kita segala bentuk iri hati, segala bentuk kekecewaan ketika kita berpikir untuk membalaskan apa yang tidak baik yang diberikan orang kepada kita. Sebaliknya, marilah kita bersyukur dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Karena dengan demikian, ketika kita bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan, serta berdoa selalu kepada Tuhan, maka di sanalah kita akan mendapatkan dan melihat keadilan serta kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan pasti membela kita.
tanpa harus merusak, mengganggu, mengusik kehidupan orang lain yang berlaku yang tidak baik terhadap kita. Sebab Tuhan juga mencintai mereka sekalipun mereka berlaku tidak adil. Mencintai mereka bukan berarti mencintai perbuatan yang tidak benar dan jahat itu, tetapi mencintai mereka untuk segera pulang dan kembali ke jalan yang benar. Ingatlah dan percayalah bahwa keadilan Tuhan itu tetap ada. Ia siap menolong saudara dan saya, kita semuanya di dalam segala apa yang kita hadapi. Ia bersedia untuk melindungi dan memberkati kita semuanya di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Maka kita yang mengalami ketidakadilan, marilah tetap percaya kepada Tuhan, di mana Dia tetap adil dan Maha Tahu di dalam segala sesuatu. Inilah kebahagiaan di dalam hati dan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yang memiliki Allah yang kita sembah dan yang kita turuti di sepanjang kehidupan ini. Oleh sebab itu, sebagai umat dan keluarga Kristen, sebagai umat Allah, jangan pernah takut dengan apapun. Jangan pernah takut dengan bahaya atau ancaman apapun. Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara saudara sekalian. Jangan juga pernah bingung, jangan pernah bimbang, ragu, atau bahkan khawatir dengan masa depan daripada kehidupan kita semuanya, di mana Tuhan sudah menyediakan melebihi daripada apa yang saudara pikirkan dan harapan, asalkan kita setia dan taat kepadanya. Mari senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Dia menyediakan segala apa yang baik di depan untuk masa depan kita semua. Jangan pernah takut dan juga jangan pernah gelisah bila mana ada fitnah, bila mana ada hinaan, bila mana ada ejekan, ancaman, tekanan, serangan, intimidasi dari pihak manapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut dan tawar hati bila mana ada orang yang berlaku curang di dalam kehidupan kita, yang mana dia mengambil sukacita dan tidak memberikan sukacita yang sepatutnya bagi kita semuanya. Sebab Allah lah pembela kita. Dia akan menghakimi, akan mengadili siapapun mereka yang menyakiti kita, umat kesayangannya, bila mana kita terus hidup di dalam firman-Nya. Dan yang terakhir, keadilan Allah adalah pembelaan Allah bagi kita, orang-orang yang setia padanya. Kita akan dilindungi dari segala mara bahaya. Kita akan selamat. Bahkan kita juga akan diberkati terus. Hingga pada akhirnya kehidupan saudara, kehidupan kita semuanya menjadi hidup yang bercahaya. Hidup yang menjadi berkat bagi semua orang. Maka inilah firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Keadilan Allah sungguh sempurna di dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga, yang senantiasa menghadirkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita karena Tuhan ada dan senantiasa hadir bagi kami sekalian. Kini juga adalah bahagian kehidupan yang kami jalani dari pemberian-Mu. Biarlah pada hari ini hati kami, hidup kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, sebab Engkaulah Allah yang maha adil, Allah yang memperhatikan, yang memperdulikan, dan juga yang menyediakan segala apa yang baik kepada kami. Sekalipun di dalam kehidupan ini begitu banyak
perlakuan dan perbuatan yang membuat kehidupan kami sekalian terluka atau tersakiti. Tetapi Engkau mengajarkan kami bahwa agar kami tidak melakukan pembalasan kepada mereka. Sebab Engkaulah Allah yang Maha Adil dan Engkau mengasihi dan menyayangi seluruh umat yang percaya kepadamu, yang setia kepada Tuhan. Biarlah hati kami dibentuk oleh firman-Mu ini, agar senantiasa taat, sabar, tekun di dalam firman-Mu, dan menanti di dalam satu pengharapan akan segala sesuatu kebaikan yang terjadi bagi kami sekalian. Bila mana ada orang-orang yang menyakiti hati, yang melukai hati kami, yang membuat hidup kami tersinggung dan terbeban berat, Tuhan, hadirlah juga Engkau ke tengah-tengah kehidupan mereka untuk memberkati mereka dan untuk memberikan sukacita kepada mereka sambil menanti kedatangan mereka di dalam kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Seluruh saudara kami, jemaat-Mu, seluruh rekan-rekan kami yang mendengarkan renungan ini dimanapun berada, Tuhan berkati mereka dan Tuhan lindungi. Bila mana ada yang sedang menangis, yang sedang bergumul, yang sedang bersedih, Engkaulah Allah menjadi sumber kekuatan atas kehidupan mereka. Kami akan memulai melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Horas.